Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mendengarkan renungan harian, mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Nunga di pabotohon ibana tuho ale jolma manang ahana denggan, jala manang ahana niluluan ni Jehovah syakko, da holan mangulahon dohot holong ni roha di habasaon, jala marpangalaho haserepon maradopon debatam. Demikian pembacaan firman Tuhan. Renungan harian pada hari ini dengan topik atau tema, kapan Allah memberitahuku? Kapan Allah memberitahuku? Pertanyaan ini hendaknya tidak kita pertanyakan lagi ketika penghakiman datang kepada kita kelak. Pertanyaan ini tidak akan ada ketika saat penghakiman terjadi, ketika terjadinya pemisahan orang yang benar dengan tidak benar, orang yang akan hidup dalam kerajaan sorga dan hidup dalam api neraka. Kapan Tuhan memberitahuku dengan itu semua? Kapan Tuhan memberitahuku isi hati Tuhan? Kapan Tuhan memberitahuku apa yang baik dan apa yang tidak baik yang harus kulakukan? Kita tidak akan berkata demikian lagi ketika kita mendengarkan renungan ini dan mendengarkan setiap firman Tuhan. Saudara-saudariku, respon kita saat mendengarkan firman Tuhan dan respon kita terhadap ini adalah saat dengar firman Tuhan, saat mendengarkan hukum Taurat, ketika dibacakan setiap minggunya di peribadahan ibadah minggu kita, saat kita mengalami pengalaman hidup yang baik menurut kita atau mengalami banyaknya pencobaan, yang baik itu semua berasal dari Tuhan. Jadi, kapan Tuhan memberitahuku tentang apa isi hati Tuhan? Itu saat kita mendengar firman Tuhan, saat kita mendengarkan hukum Tauratnya, dan setiap pengalaman-pengalaman dalam kehidupan kita, semua itu berasal daripada Tuhan. Dan saat itulah Tuhan berbicara, dan saat itulah Tuhan menyatakan isi hatinya kepada kita. Bagaimana respon orang yang telah mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan teguran, mendengarkan nasihat, dan mendengarkan kehendak Tuhan dalam hal ini apa yang tidak dan yang boleh yang dilakukan oleh manusia dalam yang sudah tulis dalam hukum Tauratnya. Outputnya adalah kita hidup dalam keadilan, mencintai kesetiaan, dan hidup dalam kerendahan hati. Jadi setiap firman Tuhan yang kita dengarkan memampukan kita menjadi orang yang mencintai kesetiaan, adil, dan hidup dengan rendah hati. Dikatakan pada firman ini, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Apa yang baik? Apa yang baik yang sudah saya lakukan hari ini? Apakah aku sudah berlaku adil? Apakah aku sudah mencintai kesetiaan? Apakah aku sudah hidup di dalam kerendahan hati? Diberitahukan kepada kita hal yang baik, apa yang dituntut Tuhan daripada kita, apa yang diminta Tuhan daripada kita, untuk terus hidup berkenan di hadapannya. Saudara-saudariku, kita akan tiba pada pertanyaan ini, apa yang sudah kamu lakukan selama kamu hidup di dunia ini? Itu akan dipertanyakan kepada kita dan kita akan mempertanggungjawabkannya masing-masing, pribadi lepas pribadi, karena kita akan ditanya, karena tujuan atau bahkan akhir daripada hidup kita ini adalah menuju kepada kekekalan itu. Jadi ada dua kekekalan dalam kerajaan sorga dan kekal tinggal di api neraka. Dan dalam hal ini keputusan itu saat ini kita respon itu, keputusan itu kita respon ketika kita hidup di dunia ini. Saudara-saudariku, kita sudah mengetahui apa yang baik dan yang tidak baik. Kita sudah mengetahui apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kalau Tuhan tidak menginginkan kita menjadi orang yang hidup dalam kebencian, hidup di dalam perselisihan, hidup dalam perpecahan, tinggalkan itu sekarang. Ketika kita mengetahui bahwa berbohong, berdusta, mencuri,
dan segala hal macam perilaku kedagingan ketika kita tahu itu adalah tidak baik dan tidak diinginkan oleh Tuhan, maka tinggalkan itu sekarang. Ketika kita mengetahui bahwa mengasihi, hidup di dalam damai, bekerja keras, dan mengampuni, dan yang lainnya adalah hal yang baik, dan itu yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam hidup ini, teruslah kerjakan, hiduplah di dalamnya. Maka hidup ini mari kita buat simpel saja. Berjalanlah dalam koridor Tuhan, maka Tuhan meluruskan jalanmu. Tetapi ketika kita berkelit, kita membuat jalan kita sendiri, kita akan menuju kepada kebinasaan dan kehancuran. Sekarang, tentukan sikapmu. Tentukan bagaimana kita menjalani hidup ini. Ingin hidupmu bahagia dan damai dan sejahtera? Ingin hidupmu tanpa beban? Sekalipun kita memiliki banyak penderitaan dan pencobaan, maka hiduplah dalam koridor Tuhan, perkenanan Tuhan. Selamat menjalankan hidup yang berkenan, yang baik di hadapan Tuhan. Amin, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami sungguh bersyukur kami boleh diingatkan kembali supaya kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami mengetahui apa yang baik di hadapan Tuhan. Kami hidup di dalam keadilan, mencintai kesetiaan, dan hidup dalam kerendahan hati. Mampukan kami Tuhan untuk menjalani hal yang baik itu. Sekalipun Tuhan godaan dan tantangan untuk kami melakukan itu begitu banyak, tetapi mampukan kami Tuhan tetap setia. Tuntunlah kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu supaya kami tetap hidup di dalam kesetiaan, kerendahan hati, dan mampu untuk melakukan keadilan sesuai yang Tuhan kehendaki. Berkati seluruh umat-Mu ini Tuhan dimanapun mereka berada, dalam setiap kehidupan mereka. Biarlah kami terus berjalan di jalan yang baik, di jalan dan perintah Tuhan. Biar kami senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.